Saya membayangkan ini seorang pembaharu abad 21 gitu loh. Ya salam, ternyata yang kita saksikan hanyalah asumsi dan pendapat pribadi saja. Mudah-mudahan ini sudah menjelaskan bagi semuanya. Saya tidak memaksa Anda untuk mempercayai apa yang saya tahu, tapi mari kita jaga akal sehat kita untuk tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Tolong Pak Nurudin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Rasional. Tahu dari mana ada? Ya ini saya indera saya melihat. Ya itu indera rasional. Ya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Bapak kan hal yang tampak. Iya, betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja dulu ya. Saya jawab. Saya nanya yang dasar saya ya. Jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu kan? Iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non-indrawi, Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini. Rasio saya mengatakan bahwa Guru Gembul ada, konsep ada itu konsep rasional loh. Ya, gini, aduh. Iya, secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga ada, gitu loh. Kan Allah nggak bisa diindra. Iya. Karena nggak bisa diindra, bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan sebab akibat yang tadi iya, itu. Betul. Benar kan? Iya. Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme. Iya. Maka pertanyaan saya adalah kalau itu dianggap sebagai bukti untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Iya. Oke, ini jangan dulu ngomong Tuhan ya, jangan dulu ngomong soal Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya. Ini soal pembuktian rasional. Iya. Coba buktikan secara rasional saya ada di sini. Ya ini semua saya menjawab, tolong jangan dipotong, Pak. Iya, buktikan. Ya, buktinya adalah. Ya sekarang saya jawab, tolong jangan dipotong ya. Oke. Saya jawab. Saya diizinkan jawab tidak? Tadi karena sudah ditawarkan untuk Oke. Iya. Mohon jangan dipotong ya. Mohon jangan dipotong. Moderator cukup jadi wasir. Sesuatu yang ada secara faktual, keberadaan Pak Gembul akan dikatakan rasional. Itu namanya mungkin, sesuatu yang mungkin gitu loh. Secara rasional saya nggak menolak keberadaan Anda. Ketika mengatakan, lihat, Guru Gembul ada, di sini ada subjek, ada predikat, ada namanya konsep ada. Loh, indrawi Anda tuh nggak bisa loh mandang konsep ada. Mana coba ada itu, di mana adanya? Guru Gembul ada itu, justifikasi Guru Gembul ada. Ya, indra saya melihat keberadaan beliau. Tapi konsep ada itu konsep filosofis loh. Iya. Harus melibatkan rasio. Indra saya hanya melihat apa yang tampak dari beliau ini gitu loh. Mengatakan beliau ada, itu konsep rasional. Di keberadaan Pak Guru Gembul ketika indra saya mengafirmasi ada di alam luar, rasio saya mengatakan ya dia ada karena dia punya realitas yang nyata. Ini begini gitu loh. Nah, beliau mengatakan ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Sekarang buktikan saya rasional. Pak, itu namanya qiyas ma'al fariq. Tuhan itu secara non-indra, Tuhan itu non-indrawi, beliau itu bersifat indrawi. Oke, terima kasih. Maksud saya adalah tadi ya. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra, oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme. Karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya betul. Nah artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh kok begitu? Kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong sana. Coba ulang premisnya. Oh, tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Tenang penonton, silakan. Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Betul kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke.
Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak, Karena apa? Enggak, Pak. Kebalik logikanya. Kebalik apanya? Loh. Ya udah. Oh silakan. Pak Jadi Guru. sebentar. Iya, iya. Saya ulang lagi dari yang. Oke, saya ulang lagi ya. Ini saya bingung siapa sih. Jadi gini nih ya. Allah itu terindra atau tidak? Tidak. Hanya bisa dirasionalisasikan. Berarti Allah tidak terindra, tapi kita hanya bisa merasionalisasikannya saja. Berarti artinya, kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa setelah diindra dulu. Betul ya? Saya bisa dirasionalisasikan setelah diindra dulu. Nah, karena kelihatan. Lalu bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Oke, sekarang saya ada di sini. Dari mana bukti saya ada di sini? Diindra dulu, baru dirasionalisasikan. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak diindra dulu tiba-tiba bisa dirasionalisasikan? Beda karena Allah itu gaib. Apa? Anda nggak punya Tuhan? Anda bukan Tuhan. Oh iya, karena saya bukan Tuhan. Oke, nggak seimbang. Bukan objek penelitiannya, tapi cara untuk mengetahui Tuhannya. Oke? Caranya yang tadi saya ulang lagi, bukan saya dan bukan Tuhan. Tapi balik lagi, kenapa ya? Cara pembuktian, saya garis bawahi ya, cara pembuktian. Saya ada di sini, itu pakai indera dulu. Betul ya? Baru pakai rasio dulu. Baru rasio kemudian. Begitu kan? Nah, kalau tidak diindra dulu, cara merasiokannya gimana? Gimana cara merasiokan sebuah yang belum terindra? Coba ada yang jawab? Apa saya ulang lagi pertanyaannya? Cukup ya? Oke, coba ada Ustadz langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Coba. Enggak, tadi dulu. Saya mematuhi aturan diskusi. Saya mematuhi aturan diskusi. Presentasi, mohon maaf Pak Guru Gembul, kita diskusi ilmiah. Ya. Referensinya harus ada, argumennya harus jelas gitu loh. Oh gitu ya. Iya harus begitu dong, ya diskusi ilmiah harus begitu. Gak boleh asal ngomong, harus ada referensi dan argumennya. Oke, mohon maaf sekali lagi saya meremehkan diskusi ini. Kali ini bukan ngeremehin orang-orang yang ada di sini, tetapi sejak awal saya mempertanyakan kenapa ada bahasan-bahasan yang terkait dengan ketuhanan, tapi menggunakan sudut pandang filsafat gitu, atau sudut pandang yang akademik dan sebagainya. Karena sejak awal sudah menjadi kesepakatan bersama di antara kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dipahami oleh nalar manusia. Jadi siapapun yang bisa memahami nalar manusia maka dia telah berdusta. Jangankan nalar, yang tahu keberadaan Allah, tahu tentang Allah saja baru dijanjikan nanti di akhirat, itu pun hanya untuk orang-orang tertentu. Ada sebuah pernyataan bahwa Allah tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan, tidak ada yang setara dengannya, dan seterusnya. Betul ya? Nah, kalau tidak ada yang setara dengannya secara definitif berarti dia tidak mungkin bisa dijelaskan dan tidak mungkin bisa dipahami. Jadi Allah secara hakikat adalah tidak mungkin bisa dipahami, sehingga setiap bahasa-bahasa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan sulit sekali untuk bisa ditelaah oleh manusia, bahkan bisa dikatakan tidak bisa ditelaah oleh manusia. Sehingga Imam Malik dalam sebuah pernyataan yang sangat terkenal itu mengatakan bahwa kalau dengar dalil tentang Allah, dengerin saja, tapi jangan sampai bertanya kenapa. Jangan bertanya bagaimana. Misalkan kalau ada istilah Allah istiwa, istiwa tuh jangan ditanyain bagaimana. Karena apa? Karena nalar kita itu tidak mungkin bisa menjangkaunya. Tidak mungkin bisa mengetahuinya. Dan karena itu, maka ada sebuah hadis yang sebenarnya tidak sahih, tapi ini banyak digunakan sebagai sandaran bahwa Allah itu didekati zatnya saja. Bicarakan tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang tanda-tanda Allah, tapi jangan membicarakan tentang zatnya. Jadi kalau misalkan masalah akidah, ya kita nggak mungkin bisa menjangkaunya, dan menjangkaunya itu bukan
hanya dalam konteks ilmiah, tetapi secara akademik kita juga tidak mungkin bisa untuk menjangkau itu. Kenapa? Ya, saya pikir sekali lagi kita sudah sepakati itu bahwa Allah tidak mungkin bisa dinalar, tidak mungkin bisa dipahami, dan tidak mungkin bisa dibayangkan. Ketika ada debat ilmiah, apakah akidah itu bisa diilmiahkan dan lain sebagainya, ya saya bertanya-tanya, karena justru yang menjadi masalah utama di antara kaum muslimin itu adalah soal kenapa kaum muslimin tidak mengikuti perintah Allah terkait dengan yang dipelajari itu adalah ciptaan-ciptaannya saja, bukan yang dipelajarinya itu adalah zat Allahnya saja. Zat Allahnya saja itu tidak mungkin bisa kita gapai. Jadi kalau misalkan tadi ada pernyataan Allah itu bisa dirasionalisasikan, demi Allah tidak akan pernah meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menjadi tidak meragukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan metode ilmiah. Karena yang ilmiah-ilmiah itu enggak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggap dari Pak Nurdin ke Pak Guru Gembul. Silahkan. 10 menit. Terus saya sangat kecewa pada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya, hadirin. Tadi saya agak kecewa ketika beliau menyimpulkan, itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya saudara-saudara sekalian, Falsafatuna. Filsafat kami, itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memperhatikan yang lebih penting. Tentang bicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau pembicaraan kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli maqam maqal. Setiap makom itu ya ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh. Itulah pentingnya belajar ilmu debat, saudara-saudara sekalian. Biar Anda tahu bagaimana caranya memposisikan mahal niza. Ini namanya mu'allil, ini namanya sa'il, ini klaim, ini bantahan atas klaim. Beliau tidak mengklaim sama sekali apa yang saya paparkan tadi. Hanya bicara panjang lebar ke sana kemari tidak tanpa menyinggung jantung persoalannya. Saya tadi mengatakan ini kita lagi bahas akidah Islam itu bisa enggak dibuktikan secara ilmiah. Dari tadi saya ngomong itu Pak. Jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong. Kita bukan netizen, mohon maaf. Kita lagi belajar di akademisi gitu loh. Tolong kita jaga adab intelektual ya. Nanti ada Bapak sendiri ada bagiannya. Kemudian beliau bicara tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali katanya bertobat dari ilmu kalam. Pak, coba baca langsung bukunya. Perlu gak saya bacain Al-Munki Minad Dolal? Kasih saya satu ungkapan Al-Ghazali mengingkari keabsahan ilmu kalam. Secara metode keilmuan. Al-Ghazali imamul mutakallimin. Al-Ghazali imamnya para teolog gitu loh. Nah lihat sini. Ya, beliau bicara gak pakai referensi kan? Saya bicara referensi. Beliau tadi mengatakan zat Allah itu tidak bisa diketahui. Pak, dari dulu para teolog udah mengatakan begitu. Jangankan para teolog, Nabi pun gak tahu hakikat Allah itu. Dan itu tidak mengenai keagungan Nabi loh ya. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, Allah terbatas dong kalau begitu. Jadi semua teolog sepakat hakikat Allah itu tidak diketahui. Tapi itu tidak berarti menghalangi kita untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifatnya. Berdasarkan metode rasional yang kita pahami dan wahyu yang terpercaya. Oke, beliau nggak pakai referensi kan? Saya pakai referensi. Dari mana itu ungkapan? Oke, ini namanya kajian ilmiah kayak begini nih. Referensinya jelas gitu loh. Beliau dari mana referensinya? Saya juga nggak paham. Oke, lihat nih Al-Amidi mengatakan. Jadi zat Allah itu memang iya hakikatnya nggak bisa diketahui. Nggak usah panjang lebar mengatakan begitu. Tsumma tasawwur syai', penggambaran terhadap sesuatu, saudara-saudara sekalian, taratan yakunu bi tasawwur dzatiyatihi, terkadang digambarkan dengan esensinya, wa muqawimatihi, dan pembeda-pembeda diferensinya gitu kira-kira ya, esensinya ingkana murakkaban, kalau dia tersusun. Ada genus, ada diferensia gitu kan, Anda belajar logika kan? Kadang manusia, apa itu manusia? Hayawan natik, rational animal. Hewan yang berpikir. Itu tuh, kadang-kadang begitu tuh.
Wa taratan bitasawwur khawasihi wa lawazimihi. Terkadang penggambaran sesuatu itu digambarkan dengan kekhasannya, sifat-sifat khasnya, wa lawazimihi dan konsekuensi-konsekuensinya. Wa sawaun kana murakkaban aw basitan. Lakin dzat wajibul wujud, tetapi Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud basito, dia tidak tersusun. Karena itu enggak ada genusnya, enggak ada diferensianya. Ghairu murakkabah kama yati. Fatasawwuruha la yakun bitariqil awal bal bitsani. Jadi mengetahui Allah itu tidak dengan esensinya, tapi dengan cara mengetahui kekhasan sifatnya, konsekuensinya. Coba, kalau Allah itu menciptakan alam semesta ini, masa dia nggak berkuasa sih? Dia berkuasa dong. Ini rasio kita mengatakan begitu loh. Dan agama datang dengan teks yang mengatakan Allah Maha Kuasa. Itu mengenal Allah dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Nggak ada teolog itu sepanjang zaman mengatakan kita ingin menyampaikan hakikat Allah. Enggak. Kita ingin menyampaikan awal wajib alal insan, kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Kalau beliau kebalikannya, Allah nggak bisa diketahui, ngomong panjang lebar ke sana kemari. Loh, teolog di mana-mana ngomongnya begitu. Kewajiban pertama itu mengenal Allah. Pak, betul kemajuan saintifik itu penting, tapi kita kan akan mati loh. Kita ketemu Tuhan loh. Anda kalau nggak percaya Tuhan sejak di dunia, amal Anda bisa sia-sia loh. Jangan abaikan juga pentingnya akidah itu. Anda harus punya pemahaman yang benar tentang Tuhan itu. Makanya kita berdebat nih, Tuhan tuh ada apa enggak gitu loh. Kalau dia ada, bukti ilmiahnya apa? Itu pertanyaan rasional. Bagaimana Anda meyakinkan orang atas bahwa Tuhan ada, kalau Anda tidak bisa membuktikan, tidak punya metode ilmiah yang bisa diuji bersama-sama. Bisa diuji loh bersama-sama, metode rasional itu. Dan beliau tidak memaparkan kritik sama sekali gitu ya. Nah, sekarang saya ingin ungkapan Al-Ghazali yang beliau katakan, katanya bertobat dari ilmu kalam. Al-Ghazali itu bukan bertobat dari ilmu kalam, Pak. Beliau dalam pengalaman spiritualnya sampai pada kesimpulan bahwa keimanan para sufi itu level keimanan tertinggi gitu loh. Enggak menafikan bahwa para teologi itu punya manhaj yang sahih. Nanti saya bacakan begini dulu kalau saya punya waktu. Dibaca referensi aslinya gitu loh, jangan buku terjemahan. Langsung Pak, saya bacakan referensi aslinya nih. Mungkin minat dolal ya. Summa ini ibtada'tu bi ilmil kalam, fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi. Dia mengarang Al-Ghazali. Ma aradtu an usannifa fa sadaqtuhu ilman wafiyan bi maqsudihi. Ayo artinya apa itu Bang Gumbul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Itu dong, ilmiahnya begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Kita baca dulu referensinya gitu loh. Jadi beliau mengatakan ilmu kalam itu bisa memenuhi tujuannya, yaitu apa? Hifdz aqidati ahli sunnah, menjaga akidah ahli sunnah. Dan memang itu tujuan kita kok. Kita tidak sedang mengajak Anda untuk memahami hakikat Tuhan. Kita mengajak Anda untuk mengenal Tuhan berdasarkan ala hasab qadr taqwa basyari, ala hasab taqwa basyariyah, berdasarkan kemampuan manusia dan referensi-referensi yang bertanggung jawab kesahihannya. Ilmiah itu artinya apa sih? Bersandar pada ilmu. Itu loh. Belum mengatakan Tuhan itu saya bisa membuktikan Tuhan, tapi tidak dengan metode rasional, tidak dengan empiris. Terus dengan apa gitu loh? Oh ya, saya mau komentari itu yang Mas itu. Mas, saya itu serius menanggapi Guru Gumbul, tahu nggak kenapa? Karena beliau punya followers banyak. Iya, ya orang-orang yang mendengar beliau itu, saya khawatir terpengaruh. Ya apa salahnya dong kita mengkritik? Ya, kalau seandainya beliau nggak punya followers, biasa gitu ya. Wa hadzal kalam la yasih al-iltifat ilaihi aslan. La yasih. Tangdur laysa indahu maraji. La yafham falsafah wa la yafham ilm al-kalam. Madza afal ba'da dhalik? Khalas yani. Wa yatakallam fi wad wa ana atahadas fi wadin akhar. Jadi law lam yakun indahu atba lama iltafatu ilaihi aslan yani afwan. Bisaraha yani bisaraha. Mudah-mudahan beliau enggak paham ya. Saya kira begitu. Ya, cukup. Sekali lagi, kalau misalkan saya mengatakan bahwa pembuktian rasional saja itu tidak mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pendekatan empiris saja tidak bisa juga seperti itu, karena pendekatan ilmiah tidak bisa.
Bahkan ketika mereka digabungkan keduanya pun mereka tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Terima kasih. Tepuk tangan dulu Guru Gembul. Nanti cari di medsosnya saya atau Pak Guru Gembul ya. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan tuh beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh semuanya tahu, saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh, Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengimpiakan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Amin aman amin wajahid aman jahid. Yang mau percaya, yang mau ingkari silakan. Ahlan wa sahlan. In alaina illal balagh, khalas. Ya, saya menyampaikan terserah. Tapi saya ingin mengutip satu ungkapan. Lihat terjemahannya ya, Pak Guru Gembul nanti. Idza tahaddasal insan fi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib wal gharaib wasyududat wal afkar al munharifah. Saya nggak akan terjemahkan, tapi Anda ketawa, ya itulah begitu. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber, kalau bicara sesuatu jangan bicara sebelum Anda membaca. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Saya ingatkan dengan ayat Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kalian nggak tahu. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja. Begini menurut saya akidah versi saya. Ya salam. Betapa nikmatnya netizen zaman sekarang ya. Terus apa kabar yang kuliahan tahun-tahun itu? Tidak ada orang mengatakan akidah tidak ilmiah. Saya membayangkan ini seorang pembaharu abad 21 gitu loh. Ya salam, ternyata yang kita saksikan hanyalah asumsi dan pendapat pribadi saja. Mudah-mudahan ini sudah menjelaskan bagi semuanya. Saya tidak memaksa Anda untuk mempercayai apa yang saya tahu, tapi mari kita jaga akal sehat kita untuk tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba untuk menggarisbawahi bahwasanya pertama tentang pengetahuan bergantung pada pengetahuan rasional. Kedua, hakikat zat Tuhan memang tidak bisa diketahui. Ketiga, di rasional masih ada celah subjektifnya. Kemudian pembuktian adanya Tuhan bisa dieksplor melalui filosofis. Mengenali sifat-sifat Tuhan berdasarkan pada kemampuan masing-masing. Ilmiah tidak bisa menjangkau yang hakikat, tanda tanya ini. Dan terakhir, konteks ilmiah sepatutnya memang harus ada rujukan. Itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sebagaimana yang telah kita saksikan bersama-sama debat ilmiah antara Ustadz Muhammad Nuruddin dengan Guru Gembul. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik pelajaran penting apa yang telah disampaikan oleh beliau. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.